Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sehat, program detoks holistik sang meraga. Merujuk dari surat Quran, surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minal ma'i kullu sayyin hayy afala yu'minun, yang artinya, dan dari air kami Allah jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi makhluk hidup dari air. Dan dalam Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i, yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Dari sini kita bisa melihat, ternyata setelah diteliti, komposisi air dalam tubuh manusia sebagai berikut. Untuk laki-laki, airnya 65%. Selain air, 35%. Dan untuk wanita, komposisi airnya dalam tubuh 60% dan selain airnya 40%. Dari sini kita bisa melihat bahwa asupan air berasal dari minuman, apa yang kita minum. Dan selain air, dari apa yang kita makan. Dan masing-masing dari gambar itu kita bisa melihat bahwa mata itu paling tinggi kandungan airnya, 95%. Kemudian darah, airnya 94%, paru-paru 85%, ginjal 83%, otak 83%, otot airnya 75%, dan jantung pun 75%. Dari sini kita bisa melihat minum air putih dahulu baru makan. Kenapa? Air sebagai tempat sampah darah. Berapa targetnya untuk kita minum sehari untuk manusia sehat? Tiap kilogram berat badan perlu 30 ml. Jadi misalnya seorang dengan berat badan 70 kilo wajib minum air putih sejumlah 70 kali 30, sekitar 2100 ml atau 2,1 liter dalam sehari. Bagaimana aplikasi sehatnya? Tadi, misalnya seorang dengan berat 70 kilo wajib minum 2,1 liter. Makanya latihlah minum sesuai 2 waktu minum seperti saat puasa. Waktu sahur dan waktu iftar. Pagi identik dengan sahur, dalam 1 jam melatih untuk bisa minum sebanyak 50%, sekitar 1 liter. Dan siang sore sisanya 1 liter. Ini gambarannya. Jadi pagi kita minum sekitar 5 gelas. Tadi untuk yang berat badan 70 kilo. Kemudian siang sampai sore sisanya. Berikutnya, dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min thin. Dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Dan ini, saripati ini akan kita asup untuk menjaga kesehatan sel dari makanan. Nah, setelah tadi minum dahulu, baru makan buah alami yang sumbernya dari saripati tanah. Buah ini sifatnya sebagai tukang sampah darah. Seratnya akan membersihkan pembuluh darah dan sel. Dan kebiasaan baik, makan dan minum secukupnya, kita bisa buat rumusnya. A tambah B baru C. A-nya apa? A-nya air. B-nya buah. Dan C itu camilan lazim. Makanan-makanan yang membuat sampah dalam darah. Jadi kita harus ingat bahwa air sebagai tempat sampah, buah sebagai tukang sampah, dan
makanan lazim sebagai produsen sampah. Andai kata kita mendahulukan minum, makan buah, dan baru makan lazim, insya Allah sampah darah akan nihil. Pada waktu sampah darah nihil, insya Allah kita tidak akan mengalami keluhan sakit. Jadi keluhan sakit, nyeri, panas, kesemutan, pegel itu karena banyaknya sampah dalam darah dan kurangnya minum air putih. Jadi menu sahur yang sehat itu adalah air putih alami dan buah alami. Dan ini gambarannya, gambaran bahwa pada waktu kita sahur di pagi hari dengan menu sunnah air putih dan buah, sampai jam 12 tubuh akan mengalami pembersihan. Yang pertama, airnya akan membersihkan ginjal dengan sering berkemih setiap setengah jam sekali, tidak apa-apa. Itu adalah proses untuk membuang sampah dari dalam darah. Yang kedua, serat dari buah tadi akan membersihkan usus besar, sehingga kita pagi hari akan rutin buang air besar. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa. Pada waktu kita makan sahur tadi hanya dengan buah saja, sampai jam 12 akan habis energinya. Dan pada waktu itu, nanti akan muncul hormon glukagon, yang akan memicu gluconeogenesis, yaitu pembentukan energi dari protein. Dan ini yang dinamakan adalah cell cleansing atau autophagy. Jadi sel akan membersihkan dirinya dengan cara membuang sel yang mati dan sudah tua, atau nanti ada virus dan bakteri masuk, akan dimakan, dibuang keluar tubuh. Manfaat apa air putih, buah, dan rasa lapar pada waktu puasa? Air putih untuk membersihkan ginjal yang namanya renal cleansing dengan melalui air kemih. Yang kedua, B tadi buah, itu untuk apa? Seratnya untuk membersihkan usus besar, sehingga kita lancar setiap pagi untuk buang air besar. Dan tidak makan buah dan sayur, sehingga waktu di siang hari itu akan terjadi zero energi. Ini akan memunculkan cellular cleansing yang namanya autophagy. Jadi rasa lapar itu adalah baik. Itu tanda bahwa kita sedang melakukan proses pembersihan daur ulang dalam sel. Apa targetnya program detox ini? Pertama, menjadi sehat lebih lama dengan menjaga kesehatan 5 organ vital: otak, paru, jantung, hati, dan ginjal. Yang kedua, mengurangi frekuensi sakit, dan bila sakit akan mudah pulih dengan sendirinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup sehat dengan mencegah penyakit degenerasi pada lansia. Apabila sudah mengalami degenerasi, menghambat komplikasi organ di masa depan. Dan yang terakhir, tubuh sehat akan membuat ibadah lebih semangat. Dari kajian kali ini dapat disimpulkan, pertama, kecukupan asupan minum air putih sangat penting untuk diperhatikan dan dipenuhi sesuai target pribadi dengan rumus berat badan kali 30 ml per kilogram per hari. Yang kedua, minum saat puasa dibagi menjadi 2 waktu. Pada waktu sahur separuhnya dan waktu buka puasa separuhnya. Fungsi air sebagai tempat sampah dan kemudian fungsi buah sebagai tukang sampah. Dan peran air putih sebagai pembersih ginjal, peran buah seratnya sebagai pembersih sistem pencernaan, dan peran rasa lapar untuk memicu pembersihan sel rusak yang dinamakan autophagy. Inilah manfaat detox holistik pada saat puasa. Semoga bermanfaat. Salam sehat holistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.